Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Aryana Nur Bintang dengan NPM 10 100 117 065 dari Fakultas Kedokteran, di mana di sini saya izin memaparkan untuk hasil penelitian saya. Itu merupakan judul penelitian saya yaitu perubahan lama screen time, pola tidur dan pola makan pada anak usia 11 dan juga 12 tahun sebelum dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah di Sekolah Dasar Jambudipa 1 Cianjur. Untuk latar belakangnya, di mana tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi setiap individu di seluruh belahan dunia oleh karena terjadinya pandemi COVID-19, di mana disebabkan oleh novel coronavirus. Itu merupakan suatu virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dampak COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan juga pendidikan. Dampak terhadap bidang pendidikan, yaitu lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial melalui penutupan sekolah yang berdampak pada 1,6 juta siswa di seluruh dunia. COVID-19 yang berdampak kepada kebijakan pendidikan dengan menerapkan proses belajar yang dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh sehingga anak-anak akan menghabiskan waktu lebih lama di rumah. Rutinitas baru ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas sedentari, merubah rutinitas aktivitas di rumah, dan menurunkan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk terlibat dalam aktivitas fisik di luar ruangan. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui perubahan lama screen time, pola tidur, dan pola makan sebelum dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah pada siswa SD Jambudipa 1 Kota Cianjur usia 11 dan juga 12 tahun. Subjek penelitiannya yaitu merupakan siswa SD Jambudipa 1 Kota Cianjur usia 11 dan juga 12 tahun. Populasi penelitian yaitu yang pertama ada populasi target, di mana pada penelitian ini yaitu siswa SD Jambudipa 1 usia 11 dan juga 12 tahun. Populasi terjangkau yaitu populasi terjangkau pada penelitian ini yaitu merupakan siswa SD Jambudipa 1 Kota Cianjur usia 11 hingga 12 tahun. Teknik pemilihan sampel dan ukuran sampel itu yang pertama untuk teknik pemilihan sampelnya pada penelitian ini yaitu merupakan total sampling, yakni mengambil seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Populasi yang dimaksud adalah siswa SD Jambudipa 1 berusia 11 hingga 12 tahun, kelas 5 dan juga 6 SD. Ukuran sampelnya yaitu sampel pada penelitian ini sebanyak 125 orang, terdiri atas 62 orang kelas 5 SD dan 63 orang kelas 6 SD. Kriteria subjek penelitian yaitu yang pertama untuk kriteria inklusinya, siswa SD Jambudipa 1 Kota Cianjur usia 11 dan juga 12 tahun, kelas 5 dan juga 6. Yang juga melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring, anak yang terpapar oleh perangkat elektronik, laptop, tablet, dan telepon seluler atau smartphone, televisi, dan juga layar komputer. Untuk kriteria eksklusi, itu subjek penelitian yang tidak hadir pada saat pengambilan data, dan kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Untuk metode penelitiannya, rancangan penelitiannya itu merupakan penelitian yang menggunakan metode analitik observasional dengan desain penelitian potong lintang atau cross-sectional. Data yang digunakan berupa data primer yaitu kuesioner. Variabel penelitiannya yaitu adalah pola tidur, pola makan, dan juga screen time. Untuk analisis data yaitu di mana diperoleh secara analitik. Data akan dilakukan dalam suatu tabel penyajian data yang dihitung dalam jumlah N dan persentase dari variabel yang telah ditentukan. Untuk mengetahui perbandingan lama screen time, pola tidur, dan pola makan sebelum juga setelah kebijakan belajar dari rumah menggunakan uji tes berpasangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution SPSS versi 24. Tempat dan waktu penelitian di mana dilakukan di Sekolah Dasar Jambudipa 1 Cianjur. Untuk waktunya itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2020. Untuk aspek etik penelitian di mana adanya respect for person, non-maleficence, dan justice. Untuk karakteristik subjek penelitian, di mana untuk kelas 5 SD sekitar 62 orang, 6 SD itu 63 orang, dan jenis kelamin laki-laki 69 orang, dan perempuan 56 orang. Untuk usia 11 tahun itu 85 orang, dan 12 tahun itu 40 orang. Untuk lama screen time sebelum dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah, yaitu di mana rata-rata lama screen time kurang dari 2 jam. Namun adanya kebijakan belajar dari rumah, itu terjadi peningkatan lama screen time menjadi lebih dari 2 jam. Untuk pola makan, sebelum dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah, itu di mana untuk pola tidurnya dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah, itu rata-rata siswa tidur sebelum jam 9, antara jam 9 jam 10, namun setelah adanya kebijakan belajar dari rumah, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tidur antara jam 9 sampai dengan jam 10, dan juga lebih dari jam 10.
Untuk pola makan dan juga, sebelum dan juga setelah kebijakan belajar dari rumah, di mana, tidak ada perubahan yang signifikan. Lalu untuk perubahan lama screen time, pola tidur, dan pola makan sebelum dan juga setelah kebijakan belajar di rumah. Untuk variabelnya, perubahan lama screen time sebelum dan juga setelah kebijakan belajar di rumah, di mana terdapat pada diuji oleh T-test berpasangan. Setelah dilakukan analisis statistik, terdapat perubahan yang signifikan pada screen time dan pola tidur sebelum dan setelah kebijakan belajar di rumah dengan nilai p-value-nya ini itu kurang dari 0,05. Nah, untuk pembahasan, di mana untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu dilakukan oleh Nishyang pada tahun 2020 yang dilakukan pada 2.427 anak, anak dan juga remaja, dilakukan sebelum Januari dan juga setelah Maret, karantina saat pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Pada penelitian yang kedua, itu dilakukan oleh Vincent Balanca tentang perubahan gaya hidup selama pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perubahan signifikan pada pola tidur. Untuk pada pola makan yang berbeda pada hasil penelitian Laura Di Renzo tentang kebiasaan makan dan perubahan gaya hidup selama pandemi COVID-19, penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada kebiasaan makan saat pandemi COVID-19. Untuk kesimpulan, yang pertama itu terdapat perubahan yang signifikan pada lama screen time dengan p-value 0,001 pada siswa SD Jambu Dipa 1 Cianjur sebelum dan juga setelah adanya kebijakan belajar dari rumah. Yang kedua, itu terdapat perubahan yang signifikan pada pola tidur dengan p-value 0,02 pada siswa SD Jambu Dipa 1 Cianjur sebelum dan juga setelah adanya kebijakan belajar dari rumah. Yang ketiga, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pola makan dengan p-value 0,51 pada siswa SD Jambu Dipa 1 Cianjur sebelum juga setelah adanya kebijakan belajar dari rumah. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.